Granul merupakan sediaan padat yang tersusun dari agregat partikel serbuk yang saling berikatan membentuk massa yang lebih besar dan kompak. Ukuran partikel granul umumnya berkisar antara 0,2 hingga 4 mm. Dalam bidang farmaseutika, granul dapat berfungsi sebagai produk antara dalam pembuatan tablet atau kapsul, maupun sebagai produk akhir seperti granul efervescen dan granul instan. Secara fisik, granul memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang lebih baik dibandingkan serbuk halus karena ukuran partikelnya lebih besar dan distribusinya lebih seragam. Granulasi adalah proses pembentukan granul dari campuran serbuk untuk memperbaiki sifat fisik dan mekanik bahan sehingga lebih mudah diproses menjadi sediaan padat. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan homogenitas campuran, memperbaiki daya alir, serta meningkatkan kemampuan pemadatan atau kompresibilitas. Dengan adanya granulasi, campuran bahan menjadi lebih stabil dan lebih mudah diproses dalam tahap produksi selanjutnya. Tujuan utama dari granulasi adalah memperbaiki sifat alir, mencegah segregasi, dan meningkatkan kompresibilitas. Serbuk halus cenderung memiliki gaya kohesi tinggi akibat luas permukaan yang besar sehingga sulit mengalir. Dengan granulasi, ukuran partikel meningkat dan gaya kohesi berkurang sehingga aliran menjadi lebih baik. Selain itu, granulasi mencegah pemisahan partikel akibat perbedaan ukuran dan densitas, sehingga distribusi zat aktif tetap homogen. Granul juga memiliki kemampuan deformasi dan ikatan antar partikel yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan tablet dengan kekerasan dan kerapuhan yang sesuai. Granulasi basah memiliki kelebihan dalam menghasilkan granul yang kuat, kompak, dan homogen, serta cocok untuk bahan dengan daya aliran rendah. Namun, metode ini tidak cocok untuk bahan yang sensitif terhadap panas dan kelembapan, serta memerlukan tahap pengeringan yang menambah kompleksitas dan biaya produksi. Sementara itu, granulasi kering tidak menggunakan cairan dan tidak memerlukan tahap pengeringan sehingga lebih sederhana dan cocok untuk bahan yang sensitif terhadap air. Namun, granul yang dihasilkan cenderung kurang homogen dan bisa lebih rapuh dibandingkan metode basah. Metode pembuatan granul atau granulasi dibedakan menjadi dua, yaitu granulasi basah dan granulasi kering. Yang pertama, granulasi basah. Granulasi basah merupakan metode pembentukan granul dengan menambahkan larutan pengikat ke dalam campuran serbuk hingga terbentuk massa lembab. Prinsip kerjanya adalah menyatukan partikel melalui pembentukan jembatan cair atau liquid bridge yang setelah pengeringan berubah menjadi ikatan padat atau solid bridge. Tahapannya meliputi penimbangan dan pengayakan bahan, pencampuran awal, penyiapan larutan pengikat, pembentukan massa basah, pengayakan basah, pengeringan pada suhu sekitar 40-60 derajat Celcius, pengayakan kering untuk menyeragamkan ukuran, serta pencampuran akhir dengan eksipien tambahan. Yang kedua yaitu granulasi kering. Granulasi kering adalah metode pembentukan granul tanpa menggunakan cairan pengikat sehingga tidak memerlukan tahap pengeringan. Prinsip kerjanya adalah memberikan tekanan tinggi pada campuran serbuk hingga terbentuk massa padat besar yang kemudian dihancurkan kembali menjadi granul yang lebih kecil. Terdapat 3 cara utama dalam granulasi kering, yaitu slugging, roller compaction, dan direct compression. Metode ini sangat cocok untuk bahan aktif yang sensitif terhadap panas dan kelembapan, serta untuk formulasi yang tidak memungkinkan penggunaan air sebagai pelarut. Eksipien adalah komponen non-aktif dalam sediaan farmasi yang berfungsi sebagai pendukung zat aktif tanpa memberikan efek farmakologis utama. Dalam granulasi, eksipien memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan granul memiliki sifat fisik dan mekanik yang baik. Pertama itu binder berfungsi untuk membentuk dan memperkuat ikatan antar partikel. Kedua, filler atau pengisi menambah massa dan volume, terutama jika dosis zat aktif kecil. Ketiga, lubrikan mengurangi gesekan selama proses kompresi dan mencegah sticking. Keempat, disintegran mempercepat penghancuran tablet melalui mekanisme swelling, wicking, atau deformasi recovery. Dan yang keempat itu, stabilizer melindungi zat aktif dari degradasi akibat panas, cahaya, oksidasi, atau kelembapan, serta gelidan yang digunakan untuk meningkatkan sifat alir dengan mengurangi kohesi antar partikel. Selain itu, terdapat release rate modifier untuk mengatur pelepasan obat, serta koloran dan coating aid untuk tujuan estetika dan fungsi pelapisan.
Evaluasi mutu fisik granul dilakukan sebelum tahap kompresi untuk memastikan kualitas dan konsistensi produk. Sifat alir diuji melalui sudut istirahat dan laju alir. Sudut istirahat yang kecil menunjukkan aliran yang baik, sedangkan laju alir ideal lebih dari 10 gram per detik. Densitas curah dan densitas mampat digunakan untuk menghitung indeks Carr dan rasio Hassner. Nilai indeks Carr kurang dari 15% dan rasio Hassner kurang dari 1,25 menunjukkan granul memiliki sifat alir yang baik. Ukuran partikel dianalisis menggunakan metode ayakan bertingkat dengan ukuran ideal 250-1000 mikrometer dan jumlah partikel halus tidak lebih dari 15%. Kadar air atau loss on drying juga diukur untuk memastikan stabilitas granul. Untuk sediaan umum, kadar air biasanya 2-4%, sedangkan untuk sediaan effervescent harus sangat rendah untuk mencegah reaksi prematur. Pada sediaan effervescent, parameter tambahan yang diuji meliputi waktu larut kurang dari 5 menit, nilai pH larutan yang sesuai spesifikasi, serta konsistensi kandungan karbon dioksida yang dihasilkan.